ngasih tahu kalian sih gimana keseharian mahasiswa computer science atau teknik informatika atau informatics engineering atau terserah kalian nyebutnya apa, yang jelas ya pokoknya yang jelas ilmu komputer ya pokoknya ya gue sih lebihnya fokusnya ke computer science sih sebenarnya. Jadi gimana sih kehidupan mahasiswa computer science pada umumnya gitu. Bikin lagi kali ya. Blonde hair, blue eyes. Halo semuanya, balik lagi sama gue Isan. Ya, oke. Kali ini gue pengen ngebuat lagi, tapi mungkin not a day in life with software engineer. Mungkin gue bakal bikin vlog begini, ngobrol aja gitu ke depannya. Ya, ya gue udah mulai kaku ngobrol di depan kamera karena memang udah lama nggak ngobrol di depan kamera. Maksudnya nggak ngomong di depan kamera, itu kan salah kata. Ya jadi seperti yang kalian tahu, gue itu dulu ngebuat video, ya videonya itu tentang a day in life with satu hari bersama mahasiswa IT dan ngobrol bareng. Ya itu bikinnya sekitar 3 tahun yang lalu, oke? Sekitar 3 tahun yang lalu gue ngebuat video itu. Waktu itu masih mahasiswa, berarti ketiga tahun yang lalu itu tahun 2019, oke? Sebelum COVID. Nah setelah COVID semuanya berubah gitu, semuanya di rumah kan. Sebelumnya gue pengen cerita dulu, oke, bahwa gue sekarang itu sebagai software engineer di salah satu perusahaan di Singapura dan gue kerjanya dari Indonesia sekarang itu. Tapi sebelum gue di software engineer di Singapura ini, gue sempet di startup unicorn di Indonesia. Gue hampir 1 tahun di sana dan ternyata dapat opportunity baru untuk pindah ke perusahaan Singapura. Jadi gitu ya. Mungkin kalian sebagian dari kalian ngeliat Instagram gue, oke? Yang belum follow Instagram gue Isan_on. Di Instagram gue tuh gue sering banget update sebenarnya. Di YouTube gue hampir nggak pernah, udah nggak pernah lagi ngupload di YouTube. Terakhir itu ya tahun segitu gitu gue ngupload di YouTube. Oke, mungkin kualitas kameranya gue gak berkembang dari yang dulu sampai yang sekarang, oke? Tapi gue pakai MacBook M1 Pro. Ya, jadi company ini laptop dari kantor yang kebetulan gue dikasih. Wah, gue bersyukur banget. Oke, banyak banget basa-basinya. Mungkin gue langsung cerita aja apa yang terjadi selama 3 tahun belakangan ini dari terakhir gue bikin video. Sebelumnya gue ngebikin video itu di tahun 2019. Di tahun 2019 itu gue bisa dibilang adalah titik balik dari gue selama ini. Jadi sebelumnya dari tahun 2016, 2017, 2015, 2016, 2017 gue itu memang menjadi anak yang sedikit malas atau sedikit bisa dibilang ya nggak berkembang lah di situ-situ aja. Tetapi di 2019 ini menjadi titik balik buat gue untuk bangkit. Jadi di 2019 itu semenjak gue bikin vlog itu gue semangat banget. Jujur itu terinspirasi dari Joma ya. Kalau kalian tahu Joma, itu salah satu YouTuber. Dan kalau kalian tahu Azizeno ya, sekarang udah kerja di Meta, dulu masih di Bukalapak, Kak Siza ya. Dulu Kak Siza masih di Bukalapak dan dia itu dulu bikin video A Day in Life with Software Engineer gitu. Nah, waktu itu ya gue terinspirasi banget kan sama videonya dia, sama karirnya dia, dan sampai sekarang pun gue masih terinspirasi. Ya jadi karena hal-hal itu gue semangat tuh. Akhirnya 2019 menjadi titik balik gue dan menjadi titik gue belajar lah. Dan semangatnya gue akhirnya ikut lomba sama teman-teman gue. Dan setelah berkali-kali ikut lomba, akhirnya juara. Masalahnya berkali-kalinya ini gue cuma sampai telat daftar. Jadi ada lomba, oke nih ya guys, ada lomba, ikut yuk gitu. Abis itu ikut, ternyata ya nggak jadi gitu. Dan akhirnya sekalinya jadi gue juara. Dan waktu itu gue lomba di UGM di tahun 2019. Nama eventnya itu Find IT UGM ya, itu di Jogja. Waktu itu gue berangkat ke Jogja dan gue mendapatkan peringkat 3. Oke ya, seneng sih peringkat 3 itu gue bisa ketemu sama anak-anak ITB, ketemu sama anak-anak UI dan gue dari Unsri. Dan ya seneng banget gitu. Dan di situ kayak bener-bener titik baliknya. Oke, setelah itu gue berkarir sebagai, ini awal karir gue
yaitu gue berkarir sebagai asisten lab ya, itu. Jadi gue sebagai asisten lab di kampus waktu itu, dan gue di situ banyak banget berkembang, belajar sama teman-teman, banyak diskusi, ketemu sama teman-teman, terus gue ikut organisasi, dan waktu itu organisasinya itu adalah Developer Student Club gitu dari Google. Waktu itu gue ikut berkembang bareng sama mereka, berkembang, dan akhirnya gue fokus di bidang Android. Oke, FYI sebelumnya gue itu sebenarnya anak backend ya. Jadi gue dulu ngerjain API, dan gue sangat suka dengan dunia backend pada awalnya. Tapi ketika gue berkarir di DSC dan gue sebagai mobile manager pada saat itu di DSC, akhirnya gue memutuskan untuk gue ikut sebagai mobile developer gitu. Jadi akhirnya gue fokus ke mobile development, gue fokus belajar Kotlin, gue fokus belajar yang lain-lain, banyak banget yang gue pelajarin pada saat itu. Setelah itu gue berkarir sebagai freelance di Palembang. Gue berkarir sebagai freelance, dan ketika gue freelance ya gue berkarir di sana gitu selama 1 tahun 9 bulan. Gue masih ingat banget tuh, 1 tahun 9 bulan gue berkarir di perusahaan itu, karena gue sampai tahun 2021 awal tengah ya, dari tahun 2019 Oktober sampai 2021 ya, sekitar 1 tahun 9 bulan lah, dari Oktober sampai ke bulan Maret atau April gitu, atau Juni, Juli, I forgot. Dan setelah itu gue berkarir di salah satu perusahaan unicorn, ya mungkin boleh gue sebut aja, itu waktu itu gue berkarir di Dana Indonesia ya. Jadi waktu itu gue sempat bekerja di Dana Indonesia sebagai Android developer. Ini uniknya adalah gue keterima sebagai grade 2, atau gue keterima sebagai mid level developer. Jadi ada junior, mid level, ada senior. Nah gue waktu itu ada di mid levelnya. Ini mungkin tips and trick untuk kalian juga gitu, bahwa berkarir ketika kalian di kampus itu memberikan kalian pengalaman gitu. Jadi ketika gue freelancing itu, gue juga sambil kuliah sambil freelance gitu. Akhirnya gue dapat pengalaman yang lebih. Ketika gue dapat pengalaman yang lebih, dan gue akhirnya bisa dapat di mid level tadi itu gitu. Jadi gue fokus di mobile development, dan akhirnya gue berkarir sebagai, yaitu gue berkarir sebagai mobile developer di Dana waktu itu sebagai di mid level. Singkat cerita, gue di Dana banyak banget belajar, ketemu sama teman-teman, ya banyak banget hal-hal yang gue pelajarin di Dana, dan itu gue seneng banget. Gue seneng banget Dana jadi tempat gue belajar gue pada saat itu, dan sangat berkesan. Ya nggak sampai 1 tahun ternyata gue dapat opportunity baru, seperti yang gue bilang tadi, gue dapat opportunity baru di perusahaan Singapura. Nah di perusahaan Singapura ini adalah di Tupsquare. Jadi gue sekarang bekerja di Tupsquare, salah satu anak dari company-nya Delivery Hero ya, kalau kalian tahu Delivery Hero. Nah di situ gue berkarir sekarang gitu ya, semoga karir gue lancar di situ. Mungkin setelah 3 tahun gue menghilang dari YouTube, gue nggak banyak cerita, gue nggak banyak ya males lah gitu ngupload video, karena memang males ngeditnya. Jujur video ini gue nggak tahu bakal diedit atau enggak, ya kayaknya bakal gue kasih background sound aja, terus gue kasih image yang ya begitu aja gitu, karena gue udah lama gak ngedit, dan gue juga udah males ngedit gitu, kecuali nanti gue punya editor dan gue memang fokus ke YouTube. Kita nggak tahu ke depannya. Ya mungkin kayak gitu. Selama 3 tahun terakhir ini gue memang nggak banyak cerita, gue nggak banyak ngomong di YouTube, bahkan nggak sama sekali ya, karena gue males, dan juga gue fokus banget sama mengejar karir gue gitu. Dan selama gue berkarir, yang sangat berkesan adalah pengembangan diri sih. Mungkin secara teknis gue banyak belajar tentang hal teknis, kayak mungkin Android development, terus nyari pengalaman kerja, managerial skill, dan yang lain-lain. Tapi atau problem solving. Tapi yang jadi fokus adalah itu pengembangan diri gue sendiri dari segi emosional dan yang lain-lain. Banyak hal yang gue alamin secara emosional, banyak hal yang gue alamin dari tahun 2019 gue ngupload video yang tadi barusan sampai ke sekarang. Itu banyak banget emosional yang gue dapet gitu, maksudnya emosional, pelajaran emosional yang gue dapet gitu ya, untuk pengembangan diri gue gitu. Dan gue ya sempet juga kemarin baca buku tentang beberapa hal gitu, gue malah jadi suka baca buku kan, aneh gitu. Ya pengembangan dirinya udah lumayan banyak, dan gue seneng banget dengan hal itu ya. Karena itu ya gue pengen ngobrol dong sama kalian sih terkait hal ini. Kalian
jangan pernah nyerah terhadap sesuatu guys ya. Karena kenapa? Karena kalau kalian nyerah itu kalian udah tahu you guys will fail gitu. Kalian udah memvonis diri kalian bakalan fail kalau kalian nyerah. Tapi kalau kalian berusaha, expect hal-hal yang baiknya gitu. Jangan pernah kayak ketika kalian ketemu suatu masalah, aduh gue nggak bisa nih kayak gini nih, aduh susah nih, pasti gue gagal kayak gini. Nah itu bakalan buat kalian down. Tapi ketika kalian ketemu masalah dan kalian mikir bahwa kayaknya kalau gue bisa selesaiin masalah ini, gue bakalan keren deh. Maksudnya ini bakalan keren deh, ini bakalan jadi suatu hal yang besar deh. Itu jadi pola pikirnya banyak yang dirubah dari sisi itu gitu. Ya was banyak hal yang gue alamin seperti halnya kehilangan teman, kehilangan orang-orang yang ada di sekitar gue. Yes, gue kehilangan mereka, tapi gue banyak dapat pelajaran dari kehilangan tersebut gitu. Gue nggak menuntut apa-apa, gue cuma mengikhlaskan dari kehilangan tersebut gitu. Akhirnya gue belajar untuk mengikhlaskan dan ya udah pada akhirnya ya gue mungkin ada di sini sekarang gitu. Ya sekarang BTW gue masih di Palembang dan sekarang itu tanggal 25 Oktober. Nah tapi nanti gue bakalan pulang ke Jakarta, yaitu ke apartemen gue. Gue tinggal di sana dan jadi gue tinggal di sana sendirian. Kenapa gue pulang ke Palembang? Ya karena kadang-kadang bosan di Jakarta dan pengen nemuin orang sih di sini. Ya gitu. Jadinya beberapa kisah gue di tahun-tahun terakhir ini sangat menarik dan sangat seperti roller coaster ya gitu. Jadi ya karena beberapa hal gue akhirnya sekarang menjadi software engineer, terutama gue di bagian Android. Ya mungkin segitu aja. Video-video gue yang lama itu jadi kayak kapsul waktu sih buat gue. Gue seneng rekam-rekam kayak gini karena kedepannya mungkin setahun ke depan ada progres yang lebih. Bahwa gue berasal dari sini dan akhirnya gue di sini gitu ya. Ya that's it gitu. Gue ternyata sekarang ada di sini sekarang. Ya masih manjat tangganya sih, masih manjat tangga dan semoga terus sampai ke atas. Amin. Walaupun memang kadang-kadang pasti ada turunnya, ada jatuhnya, ada keplesetnya, tapi gue berusaha untuk selalu sampai ke atas. Ya mungkin kayak gitu sih dari gue. Mungkin gue kaku banget sekarang gitu karena gue tiba-tiba ngeliat video-video gue yang dulu, gue kayak cerita sesuatu tuh heboh banget sih gitu. Ya seiring waktu gue termakannya umur ya, itu video 2019 berarti umur gue masih 19 tahun gitu, 3 tahun yang sekarang, dan 2019 tuh berarti 3 tahun sih, dan sekarang gue di umur 23. Oh udah mulai tua ya. Jadi ya seiring dimakannya umur jadinya ya cara berpikirnya juga beda dan ketemu orang-orang yang di sekitarnya juga beda. Ya mungkin segitu aja dari gue guys. Thank you so much for watching my video. I hope you guys are enjoyed it. Jangan lupa subscribe channel gue. Mungkin gue bakalan aktif di channel lagi. Gue bakalan banyak bikin video lagi di YouTube. Video ini bakalan gue upload juga di Instagram, di Reels gue. Dan ya, mungkin segitu ya dari gue. Oke guys, thank you so much for watching my video. Dan jangan lupa subscribe channel gue ya. And I just want to say bye. Udah kaku banget ya ngobrol, tapi di sini ngobrolnya kayak asik banget gitu loh. Kayak Gue lebih apa ya, karena gue susah matematika, masih susah sama matematika. gue beda banget ya guys. Lebih kuat lagi belajar tentang Tuh, matematika. ini gue masih kurus banget sekarang, udah agak berisi. Buat kalian semua yang mau masuk ke teknik informatika atau mau masuk ke